Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang persiapan ujian akhir sekolah semester 2. Nah, soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah logam magnesium sebanyak 7,2 gram direaksikan dengan 5,6 gram gas nitrogen pada temperatur tinggi. Reaksinya adalah Mg direaksikan dengan N2 menghasilkan Mg3N2 dengan reaksi yang belum setara. Nah, pertanyaannya yang A, pereaksi manakah yang merupakan pembatas dan pereaksi manakah yang berlebih? Yang B, hitunglah jumlah gram massa zat yang tidak bereaksi. C, hitunglah jumlah gram massa MgN2 yang terbentuk. D, hitunglah jumlah massa zat setelah reaksi selesai. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu mol dari pereaksinya, yaitu mol dari Mg dan N2. Diketahui tadi massa dari magnesiumnya adalah 7,2 gram dan massa dari nitrogennya adalah 5,6 gram. Nah, jadi kalau misalkan diketahui adalah massa, untuk menentukan molnya berarti kita gunakan hubungan antara mol, massa, dan Mr. Nah, berarti mol dari Mg kita dapat dari massa per AR karena dia hanya satu unsur penyusun. Berarti massanya adalah 7,2 gram per AR dari Mg adalah 24. Nah, hasil yang didapatkan adalah 0,3 mol. Kemudian kita tentukan mol dari N2. Massa per Mr. Berarti kita dapatkan 5,6 per Mr dari N2 itu adalah 28. Berarti kita dapat molnya adalah 0,2 mol. Nah, misalkan di soal tidak diketahui AR penyusunnya, maka adik-adik bisa melihat AR dari tabel sistem periodik unsur. Nah, langkah selanjutnya kita setarakan dulu reaksi karena di soal diketahui bahwa reaksinya belum setara. Nah, berarti kita setarakan dulu reaksinya. Reaksinya adalah Mg ditambah N2 menghasilkan Mg3N2. Nah, ingat reaksi dikatakan setara jika jumlah unsur yang di sebelah kiri sama dengan jumlah unsur yang di sebelah kanan. Nah, kita lihat Mg yang di sebelah kiri itu baru ada 1, sedangkan di sebelah kanan Mg-nya itu ada 3. Maka di sebelah kiri kita kali 3. Nah, Mg berarti sudah setara. Sekarang kita lihat N-nya. Di sebelah kiri N-nya ada 2, di sebelah kanan sudah 2. Berarti reaksi sudah setara. Nah, sekarang kita tuliskan mol mula-mula. Mol mula-mula Mg tadi didapat adalah 0,3 mol, sedangkan N2 itu adalah 0,2 mol. Berarti di sini kita tulis mol mula-mulanya Mg itu 0,3 mol, kemudian N2-nya 0,2 mol. Ini adalah mol mula-mula. Nah, untuk menentukan pereaksi pembatas berarti molnya kita
kita bagi dengan koefisien masing-masing. Nah, berarti di sini 0,3 dibagi dengan 3, kita dapatkan adalah 0,1. Kemudian 0,2 kita bagi dengan 1, itu adalah 0,2. Nah, reaksi pembatas itu yang hasil bagi mol dengan koefisiennya yang paling kecil. Nah, berarti di sini hasil bagi yang paling kecilnya adalah 0,1. Sehingga reaksi pembatasnya adalah Mg. Nah, untuk menentukan mol bereaksi, berarti hasil dari reaksi pembatas tadi 0,1 kita kalikan dengan koefisien masing-masingnya. Berarti ini 0,1 kita kali 3 berarti dapat di sini 0,3. Kemudian N2 0,1 kita kali dengan 1 koefisien dari N2-nya berarti adalah 0,1. Nah, ini mula-mula si Mg3N2-nya belum ada. Nah, setelah bereaksi terbentuklah Mg3N2-nya berarti 1 dikali dengan 0,1 berarti 0,1. Kemudian kita yang di sebelah kiri kita kurang, di sebelah kanan kita tambah. Nah, berarti di sini Mg-nya 0,3 kurang 0,3 itu habis bereaksi. N2 0,2 kurang 0,1 itu tinggal 0,1. Nah, Mg3N2 yang terbentuk berarti 0,1. Nah, berarti kita bisa jawab soal yang A. Katanya tadi, reaksi manakah yang merupakan pembatas dan reaksi manakah yang berlebih? Berarti di sini reaksi pembatas yang menjadi reaksi pembatasnya adalah Mg. Kemudian reaksi berlebih reaksi berlebihnya adalah N2 yaitu sebesar 0,1 mol. Kemudian soal yang B tadi adalah hitunglah jumlah gram massa zat yang tidak bereaksi. Berarti yang tidak bereaksi adalah N2 yang bersisa. Nah, berarti untuk mencari massa N2 bersisa atau yang tidak bereaksi itu adalah mol dikali dengan mR. Berarti molnya adalah tadi kita dapat yang bersisa 0,1 dikali dengan mR-nya 28 berarti didapatkan 2,8 gram. Kemudian soal yang C adalah hitunglah jumlah gram massa Mg3N2 yang terbentuk. Nah, massa tadi mol Mg3N2 yang terbentuk adalah 0,1 mol. Berarti kita cari di sini massanya. Massa Mg3N2 itu adalah mol dikali dengan mR-nya. Nah, N-nya adalah 0,1, mR-nya adalah 100, berarti 10 gram. Itu dia massa Mg3N2 yang terbentuk. Kemudian soal yang D, hitunglah jumlah massa zat setelah reaksi selesai. Nah, jadi massa setelah reaksi selesai itu didapat dari massa N2 yang sisa berlebih ditambah dengan massa Mg3N2
yang terbentuk. Berarti massa dari N2 yang bersisa tadi adalah 2,8 gram ditambah dengan massa Mg3NO yang terbentuk adalah 10 gram. Berarti massa setelah reaksi selesai itu adalah 12,8 gram. Oke, soal selanjutnya adalah berapa mili air yang harus ditambahkan ke dalam 40 mili larutan alkohol 40% agar didapatkan larutan alkohol 10%. Nah, langkah pertama kita harus tentukan dulu berapa mili volume alkohol murni dalam 40 mili larutan alkohol 40%. Nah, berarti volume alkoholnya itu adalah 40% dikali dengan 40 mili dibagi dengan 100%, maka didapatkan volume alkohol murninya adalah 16 mili dalam larutan 40 mili larutan alkohol 40%. Nah, misal volume air yang ditambahkan itu adalah X, maka volume campurannya adalah 40 mili ditambah dengan X. Nah, 40 mili tadi itu adalah volume dari alkohol 40%-nya. Nah, berarti volume air yang harus ditambahkan itu adalah 10% sama dengan massa alkohol murni tadi 16 mili per volume campurannya berarti 40 ditambah X dikali dengan 100%. Maka kita pindah ruaskan, berarti 40, berarti 10. Ini persennya bisa kita coret. Persennya kita coret, berarti tinggal 10 dikali 40 ditambah X sama dengan 16 dikali 100. Nah, berarti kita kalikan ke dalam. Ini adalah 400 ditambah 10X sama dengan 1600. Maka kita pindah ruaskan 10X sama dengan 1600 dikurang 400 didapatkan 10X sama dengan 1200, maka X-nya adalah 1200 dibagi dengan 10 itu adalah 120 mili. Maka jadi volume air yang ditambahkan agar terbentuk larutan alkohol 10% itu adalah 120 mili. Soal selanjutnya, bila ke dalam 20 mili larutan H2SO4 2,0 molar ditambahkan air sehingga memperoleh 50 mili larutan, maka kemolaran larutan yang terjadi adalah, jadi diketahui di sini volume satunya adalah 20 mili.
Kemudian M1-nya itu adalah 2,0 molar. Kemudian V2 yang diketahui, ketika ditambahkan air volumenya menjadi 50 mili. Jadi V2-nya adalah 50 mili. Yang ditanya adalah molaritas larutan yang terbentuk, berarti M2-nya. Berarti kita gunakan rumus pengenceran. Jadi ingat V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. V1-nya adalah 20 mili kali 2 molar sama dengan 50 mili dikali M2. Berarti mili bisa kita coret. Berarti di sini 40 molar sama dengan 50 M kali M2. Berarti M2 yang diperoleh adalah 40 dibagi 50 molar. Berarti didapatkan M2-nya adalah 0,8 molar. Jadi itulah molaritas larutan keduanya, 0,8 molar. Oke, soal selanjutnya adalah sebanyak 4,88 gram senyawa hidrat BaCl2XH2O padat dipanaskan. Setelah pemanasan, ternyata zat yang tersisa adalah 4,16 gram. Yang A, berapa mol zat yang berlebih? B, hitung jumlah mol air yang menguap. Dan C, tentukan jumlah air kristal yang terikat oleh 1 mol BaCl2 padat. Jadi yang diketahui soal adalah massa dari senyawa hidratnya BaCl2XH2O itu adalah 4,88 gram. Kemudian massa yang tersisa berarti massa dari BaCl2. Massa BaCl2-nya adalah 4,16 gram. Berarti massa dari H2O yang menguap itu adalah massa BaCl2XH2O 4,88 gram dikurang dengan massa dari BaCl2 yang bersisa yaitu 4,16 gram, sehingga massa H2O-nya adalah 0,72 gram. Pertanyaan yang A, berapa mol zat yang berlebih? Tadi zat yang berlebih adalah BaCl2, maka molnya BaCl2 adalah massa per mR. Massanya adalah 4,16 per mR-nya adalah 208. Maka didapatkan mol dari BaCl2 itu adalah 0,02 mol. Kemudian soal yang B, hitung jumlah mol air yang menguap. Tadi massa air yang menguapnya adalah 0,72 gram. Maka mol dari air yang menguap itu adalah massa per mR. Massanya adalah tadi 0,72 per mR-nya 18, berarti didapatkan 0,04 mol. Yang C yang ditanya, tentukan jumlah air kristal yang terikat oleh 1 mol BaCl2 padat. Untuk menentukan rumus senyawa hidratnya itu kita gunakan perbandingan mol dari BaCl2 dengan mol H2O. Nanti bisa kita dapatkan nilai X-nya. Berarti yang C
BaCl2 banding mol H2O. Mol BaCl2 tadi adalah 0,02 mol. Nah, mol dari H2O-nya adalah 0,04 mol. Maka kita sederhanakan menjadi 1:2. Maka rumus senyawa hidratnya yang diperoleh adalah BaCl2-nya ada 1. Nah, H2O-nya ada 2. Berarti nilai X tadi kita ganti 2 H2O. Jadi jumlah air kristal yang diikat atau yang terikat oleh 1 mol BaCl2 itu adalah sebanyak 2.